kita akan beribadah itu yang kita hadirkan di dalam hati kita itu kebesarannya siapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang menjadikan para wali, orang-orang soleh sebagai perantara bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan anggapan bahwa mereka itu ya akan lebih dekat kedudukannya di sisi Allah gara-gara mereka menyebut-nyebut nama, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh ini, Syekh itu, maka ini adalah perbuatan syirik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin zaman dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mengatakan demikian. Kami enggak beribadah kepada mereka. Ibadah yang kami lakukan ini ya, kami menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun patung-patung ini, gambar-gambar ini, kami mendekatkan diri kepada mereka itu bukan untuk meminta dari merekanya, enggak. Kami hanya mengharapkan kedekatan diri kami dengan Allah. Gitu loh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini adalah dalilnya orang-orang musyrikin. Ketika mereka membuat berhala-berhala, membuat gambar-gambar, menuliskan nama-nama, mereka melakukan ibadah-ibadah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya mengharapkan syafaat di sisi Allah dari orang-orang yang mereka sebut-sebut namanya ini. Apa kesyirikannya orang-orang musyrik itu? Yaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Seperti diterangkan Allah, bahwa yang mereka lakukan itu tak lain dan tak bukan hanya untuk mengharapkan kedekatan, manzilah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan hanya untuk mengharapkan syafaat dari di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka ini, dari para wali, dari orang-orang saleh. Yaitu keliru. Itu harus ditinggalkan. Nah, kalau kita bilangin kayak gini ini nanti banyak yang tersinggung. Ya biarin aja tersinggung, tapi inilah adalah al-haq. Kalau beribadah itu ya hanya lillahi ta'ala, tak perlu perantara. Ilmu ini begitu jelas kok. Saya kerjakan yang terbalik-balik tadi. Nah, jadi setelah yang wajib saya kerjakan, saya betul-betul berdoa dan memohon umpamanya saya kesehatan, keselamatan. Ini ya saya sampai sekarang 76 itu tetap sehat dan selamat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu apa? Boleh saya teruskan gitu yang ini? Kalau dia sekarang begini, Bapak sekarang sudah mengetahui tempat yang paling afdol untuk berdoa. Ya. Yang paling baik, yang sebenarnya itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Maka, bukankah lebih baik kita untuk melakukan yang lebih afdal itu tadi? Dan kalau Bapak tinggalkan kebiasaan yang tadi, nggak apa-apa, ya sudah. Yang sudah itu ya sudah, gitu kan. Nah, tapi jangan dilakukan dia sebagai satu kebiasaan yang terus menerus. Yang kalau Bapak tidak melakukan itu seolah-olah Bapak sudah meninggalkan sunnah. Gitu loh. Nah, jadi sebelum salam kita berdoa Berdoa. dengan bahasa apa ya? bahasa Arab. Nah, tapi kalau maksudnya nggak harus dengan bahasa Arab kalau di dalam sholat. Tapi kalau misalkan Bapak mempunyai kelemahan untuk bermunajat kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, yang konsekuensinya kalau diucapkan di dalam sholatnya jadi batal, ya sudah berdoa di luar sholat nggak apa-apa. Di antara waktu yang paling afdal yang dianjurkan kita untuk berdoa adalah di sore hari pada hari Jumat. Sore hari pada hari Jumat itu kalau punya waktu agak lapang ya kan, apalagi sudah tua nggak banyak lagi yang mengganggu kan gitu kan. Duduklah selesai asar sampai menjelang maghrib, banyak-banyaklah berdoa di sana. Seperti itu. Ya. Ya. Baik. Kita kembali. Kaidahnya tadi bahwa semua ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali kita tahu dalilnya. Tentu dengan pemahaman yang sahih. Gak ada jalan lain untuk menetapkan bahwa ibadah ini diperintahkan harus kita laksanakan kecuali dengan jalan
Allah dan Rasulnya. Kan seperti itu. Maka barang siapa yang mengerjakan satu ibadah yang tidak pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak. Ya, tertolak. Dan nah di sini ada 3 dawabitnya, 3 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kullu man taqarraba ila Allah bi'amalin wa qurbatin fa innahu yutalabu bid-dalil. Semua orang yang melakukan amal ibadah, apapun yang dia lakukan, dia diminta untuk mengetahui dalilnya. Ya, untuk mengetahui dalilnya. Kalau dia mempunyai dalil, udah, dia diterima. Tapi dilihat pendalilannya sahih atau enggak itu tadi. Kalau tidak, maka amalnya batil. Menjadi ditolak, masuk ke dalam bid'ah. Misalnya orang yang beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuka kepala saat dalam kondisi selain ihram. Udah? Atau ada sebagian orang, sebagian agama penganutnya itu beribadah dengan cara mencukur kepala mereka, membotak kepala mereka, dan itu dilakukan untuk menunjukkan satu ciri keibadahan mereka. Kalau ada di antara kaum muslimin yang sengaja beribadah kepada Allah dengan mencukur rambutnya selain tahallul, maka itu ditolak. Buang siang itu gimana? Cukur rambut. Baru kemudian tahun baru, baru semua. Astagfirullah. Nah itulah ya. Itu ya setiap tahun baru itu dia bilang cukur bersiang itu apalah? Enggak. Tidak. Bagaimana kita sesungguhnya di dalam syariat ini kita juga sudah diajarkan bagaimana cara berbersih, cara bersuci sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada istilah peringatan tahun baru itu nggak ada. Yang harus disadari sebenarnya itu usia semakin bertambah, umur semakin berkurang, kan begitu. Usia kita bertambah, tapi umur kita berkurang. Apa pula? Ya kan? Kalau mau berbersih ya berbersih saja, mandi, keramas, bersih-bersih dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang latah itu, Pak. Ya kan? Ikut-ikutan. Dan kalau kita tanya, apa dalilnya? Kenapa dilakukan seperti itu? Dia nggak akan bisa menyebutkan dalil atau alasan yang masuk akal, itu nggak ada. Apa hubungannya rambut kita sama kesialan? Lah, 1000 orang yang nggak mencukur rambutnya ada sial. Enggak juga. Ya kan? Kebodohan. Ah itu namanya kebodohan. Bukan kebodohan, Pak, ketololan. Iya kan? Kalau itu mau dijadikan alasan supaya membuang sial. Jadi orang-orang yang tidak mencukur rambutnya akan sial. Kan seperti itu. Jawabannya tidak. Ya udah berarti kau yang sial. Kau yang sialan kan seperti itu. Nah itu lain alasannya. Maksudnya kalau Bapak cukur rambut itu tadi sengaja mencukur rambutnya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah tidak makan atau berpuasa, tapi dengan puasa yang tidak disyariatkan Allah. Mutih misalnya. Udah, dia buat puasa-puasa sendiri. 3 hari 3 malam nggak makan, tak siapa yang nyuruh. Itu cari penyakit. Rasulullah melarang kita, itu adalah bentuk puasa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya puasa wisol. Puasa wisol, 3 hari 3 malam nggak makan. Itu cari penyakit. Kalau itu lain. Kalau itu lain. Ya.
Karena Rasulullah katakan, walakin sum wa aftir. Puasalah dan berbukalah. Puasa yang syar'i itu adalah yang dilakukan lillahi ta'ala, kemudian mengerjakannya, menahannya itu mulai kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Udah, itulah puasa yang syar'i. Ada pula puasa katanya, tapi cuma makan yang putih-putih saja. Atau tidak makan yang putih-putih, Pak. Maksudnya gimana? Puasa putih itu maksudnya gimana? Pernah melakukannya? Ya. Puasa putih itu gimana? Disarankan makan di kepal tidak. 3 kepal nasi. Kapan dimakan? Ya waktu sahur sama waktu buka nanti. Tok saja gitu. Itu selama berapa hari dulu ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, bukanya gini. Kalau dia niat puasanya lillahi ta'ala, ya puasanya itu sah. Tapi yang menjadi masalah itu penyebutan puasa dengan puasa mutih, dan menjadikan 3 kepal nasi untuk makanan sahur dan makanan berbuka, itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi tertolak. Karena mengkhususkan benda ini untuk dijadikan makanan untuk berbuka dan sahur, itu yang memerlukan dalil. Kenapa harus itu gitu loh? Memohon wasilah dari sekepal nasi. Nah, memohon wasilah ini juga harus punya dalil. Ada dalilnya, Ustaz. Apa? Dari tuan guru. Apa dia? Jadi kalau di sana tanya guru saya Tuhan. Astagfirullah. Tanggung jawab. Karena Tuhan kita gini, kita kan nggak tahu semua kita dalil karena udah sebelum. Nanti kalau di sana tanya Rasulullah. Kan gitu. Ya, kita kan nggak tahu semua apa dalil. Enggak lah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, semua ibadah yang mereka lakukan, ditanya dalilnya, harus tahu dia dalilnya. Tahu dia dalilnya. Ini setingkat IPA aja. Kalau tanya dalil puasa cuma kan bacakan. Lupa pasti dia. Tingkat IPA. Lupa, tapi tahu. Tahu memang. Kalau kita minta tunjukkan di dalam Al-Quran akan ketemu, ya kan? Yang menjadi masalah itu banyak orang yang mengatakan mana dalilnya? Ada tok gitu loh. Ya apa dalilnya Pak? Ada, guru saya yang nyebutkan. Ya kalau gitu Bapak belum tahu gitu, ya kan? Kalau gitu kita aja sendiri belum tahu. Kalau kita belum tahu, tak usah diamalkan. Begitu. Khawatirnya kita terjerumus ke dalam yang namanya ini bid'ah. Yang kedua, satu amal yang dia merupakan bentuk ibadah, kurban, pendekatan diri kepada Allah di dalam satu keadaan, tidak mesti di sepanjang waktu dia dilakukan dan dianggap sebagai kurban ibadah. Seperti yang mencukur kepala, ini kan ibadah saat tahallul saja. Di luar itu ya dia tidak ibadah, gitu loh. Di luar itu dia tidak ibadah. Ya. Maka dari itu kita mesti juga mengetahui di mana mawaqif atau waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang kita diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Gimana dengan ini? Dia kan ibadah baru ini. Tapi kan orang sih menggandengkan ini masalah dunia dan ibadah ini. Gimana ya? Maksudnya gimana? Contoh orang bilang tidak dia itu umrah dulu naik unta ke sana. Pesawat kan dia dunia. Ukurannya di mana? Lihat. Nah, kita harus pahami definisi ibadah. Maksud ibadah itu apa gitu loh. Kalau ketika kita umrah, mulainya namanya umrah itu dari mana? Ketika kita berihram. Iya kan? Ketika kita mulai berihram dari sana. Lah kalau kita jalan dari Indonesia sampai ke sana itu masih muqaddimah, sama kita dengan beranjak dari rumah ke masjid. Yang namanya ibadah sholatnya itu adalah mulai dari takbiratul ihram, iya kan?
Sedangkan dinding-dinding masjid ini, kipas angin ini, AC, apalagi fasilitas yang ada dalam masjid, Pak, itu bukan ibadah. Jadi Islam tidak melarang kita untuk membuat semua sarana yang memudahkan kita dalam beribadah. Itu loh. Apakah kita beribadah dengan untanya? Dengan naik untanya? Nah, ini kan banyak yang keliru. Ya udah kalau gitu bid'ah, nggak usah pakai HP katanya. Ini kan orang jahil. Kalau gitu nggak usah naik mobil, naik onta saja sana. Azan nggak usah pakai mic. Pertanyaannya, kalau kita azan itu, udah, kita beribadah dengan azannya atau dengan mic-nya? Beribadah dengan lantunan azan itu atau dengan mic-nya? Dengan azannya kan. Jadi mic ini adalah sebagai sarana yang menyampaikan suara azan ini ke sejauh-jauh tempat yang bisa dijangkau. Kan seperti itu. Jadi mic-nya itu tidak masuk ke dalam larangan. Ini adalah urusan dunia yang dengannya kita menjadi mudah beribadah kepada Allah. Tapi kita tidak ada merubah sedikit pun daripada bentuk ibadah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lafaznya seperti yang kita dengar. Kalau lafaznya seperti yang sudah sama-sama kita ketahui. Udah? Tapi di dalam azan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-istirsal. Agak panjang azan itu. Udah? Agak panjang. Tapi juga jangan berlebihan. Dibuat gelombang-gelombangnya. Tidak perlu berlebihan. Ya, sekedar memberitahu saja. Memang dianjurkan agar yang azan itu orang yang suaranya besar, lantang dan bagus. Ya, besar, lantang dan bagus. Tapi jangan dijadikan azan itu sebagai ajang untuk bernyanyi. Ya. Azan bukan bernyanyi. Enggak ada makam-makam atau lagu-lagu tertentu untuk azan. Ya azan saja seperti itu. Kalau mau dilantunkan sedikit, maksudnya taghanna, agak dilantunkan sedikit, ya boleh saja, tapi yang natural. Jangan sampai ada gelombang-gelombang. Dengan bersolawat. Nah, saya nggak tahu ada dalil yang menganjurkan untuk bersolawat dulu sebelum azan. Azan ya langsung saja azan. Nah, seperti itu. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang ketika azan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mikrofon ini kan? Baru dia azan. Itu tidak perlu. Azan itu ya langsung azan. Atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Membaca ayat itu sebelum azan. Ini juga tidak ada. Kita diperintahkan untuk seperti itu. Azan ya azan saja. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Yang di Allah yang sunnah jadi itu perlu nggak tahu apa artinya. Yang membacanya itu. Itu tapi ini kan yang saya lihat membaca ayat Al-Ahzab 56, membaca ayat Al-Quran aja kan. Kalau Al-Ahzab 56 itu kan. Innallaha atau baik. Allah a'lam. Terus tahu bakal masalah mana. Jadi kan mungkin dia membaca satu ayat dulu mungkin baru baca gitu. Ya itu makanya kata-kata mungkin ini yang menjadi masalah. Saya pengetahuan saya lebih dari 40 tahun saya dibangun sari ini Ustaz. Yang saya lihat belum pernah saya lihat di pelaku bid'ah yang ibadah makdo itu belum saya lihat. Yang melakukan bid'ah ibadah makdo yang ibadah murni belum ada saya lihat, cuman hanya mungkin pelaku-pelaku yang sifatnya muamalah. Jadi saya anggap itu aja ya budaya aja, kebudayaan aja gitu. Nah ini kita yang harus berhati-hati nanti. Jadinya kan selalu kalau kita ini selalu sering banyak seperti itu. Kalau kita bicaranya nanti menyentuh masalah bid'ah, pasti nanti larinya ini kan budaya, ini kan tradisi, ini kan apa? Padahal sudah banyak hal yang tercampur ke dalam agama ini, dalam pelaksanaan ibadah-ibadah itu banyak hal yang sudah tercampur. Lari-larinya nanti apa? Kearifan lokal.
Larinya kemana? Tradisi. Nah, seperti itu. Maka kalau ibadah ya ibadah sajalah. Gitu Pak. Karena di ini kami jemaah ini di tempat kami ini nggak ada istilah mengkultuskan pada satu guru gitu. Jadi banyak guru yang kami dengar gitu kan. Yeah. Jadi nanti dari guru ini menyampaikan seperti ini, dari guru ini macam-macam menyampaikan seperti ini, dari Ustaz Rasul menyampaikan seperti ini. Jadi kita diskusikan, kita yang menyimpulkan gitu artinya. Jadi saya alhamdulillah dengan banyak mendengar, bahkan tadi yang seperti yang disampaikan di Ihsan tadi, apa namanya? Ipan ya? Ipan. Kias. Itu saya pernah dengar juga, saya pernah belajar dari Profesor Said Agil Sirat. Kias itu terbagi 11 katanya. Kias ini dia apa bahasa itu? Sampai saya satu pun nggak hafal kias itu. Jadi dari dia tuh disebut kan pertama Al-Quran, hadis, kias itu terus bagi 11 ini. Saya dengar sampai banyak itu saya nggak hafal. Jadi alhamdulillah dengan saya semakin banyak mendengar, paling tidak kita semakin banyak tahu. Contohnya kalau dulu nggak sah sholatnya kalau nggak pakai usalinya, dulu kan gitu, sholat. Tapi sekarang alhamdulillah kan nggak perlu usali disebut karena niat nggak di bibir, tidak bersuara, niat ada di hati. Tahu ternyata pakai usali boleh, nggak pun boleh. Jadi artinya kami tidak memutuskan pada satu apa gitu Ustaz. Nah, jadi walah biar Tuhan lah yang menilai lah gitu. Kira-kira gitulah Ustaz. Perlu saya luruskan Pak. Perlu saya luruskan. Ya, timbanglah semua amal kita itu dengan kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mauqifnya Bapak ini jadinya nanti ambil semua kayak pecel. Iya, betul. Jangan campur-campur, tercampur-campur. Maka kalau berdoa ucapkan begini, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jangan kita seperti orang mencari kayu di tengah malam. Nggak pakai senter, nggak pakai lampu, udah cari kayu bakar, diangkut semua, angkut semuanya. Makanya dalam hal memilih guru pun kita perlu selektif seperti itu. Timbanglah, ambillah hanya dari yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk pada aqwal ulama yang mu'tabar, yang sahih, seperti itu. Ini perlu diluruskan. Enggak semua harus kita dengarkan. Apalagi gak semua ingin kita dengarkan. Jangan. Kaidahnya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mereka berdalil cuma katanya begini, tanya guruku, tidak bisa menyebutkan dalilnya dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma'nya para sahabat atau perlakuan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kita tinggalkan, ya kan? Karena Rasulullah sudah mengatakan, hati-hati. Rasulullah mengatakan, suatu ketika Rasulullah pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah menggaris di atas tanah, satu garis yang lurus. Kemudian di sebelah garis-garis itu Rasulullah menggaris ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah terangkan, hadza sabil. Ini adalah sabil. Ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah ilustrasi yang diberikan Rasulullah. Wa hadza subul. Wa hadhihi subul. Sedangkan yang ke kanan dan ke kiri adalah jalan-jalan yang lain. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain ini, ke kanan dan ke kiri, menceng ke sana kemari. Udah, nanti kamu bisa menjadi tercerai-berai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengarah menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan satu jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini kan juga punya koridor. Jalan yang lurus ini juga punya koridor. Selama kita masih dalam perselisihan yang diperbolehkan, ya ahlan wa sahlan, kita masih di dalam koridor. Tapi kalau sudah keluar dari koridor, perselisihannya nggak mu'tabar. Ini cuma yang ditambah-tambahkan, katanya gini, katanya gitu, katanya begini. Udah, terus kita anggap dia sebagai perselisihan yang mu'tabar. Sebenarnya kita sudah keluar dari koridor. Ini kalau jauh, nanti tersesatnya semakin jauh, susah kembalinya. Seperti itu. Maka saya nasihatkan, berdoalah kepada Allah agar diberi petunjuk
Makanya direnungin itu firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita memohon kepada Allah agar kita dibimbing, diberi taufik untuk menjalankan petunjuk Allah dengan lurus. Nah, begitulah. Saya nggak menghukumi bahwa yang selain Khairul Anhar atau selain dari As-Sunnah mereka adalah sesat. Enggak. Ada kadar-kadar kesalahan yang harus diluruskan. Sebagaimana pada kami pun mungkin ada kadar-kadar kesalahan yang juga harus diluruskan, dan kita membuat ruang terbuka, ruang diskusi untuk itu. Tapi intinya yang menjadi landasan dan pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahamannya siapa? Nabi dan sahabatnya. Itu yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk menentukan ini adalah hak atau ini adalah batil. Seperti itu. Dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Dengan demikian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi petunjuknya kepada kita untuk meniti jalan yang lurus dan menghindarkan kita dari jalan-jalan yang sesat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam senang tahu ya semua kok.